Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putul Dwi Amanda dengan nomor induk mahasiswa 201010301112 modul anatomi. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas praktikum yang diampu oleh Ibu dosen Nurwahidah Puspitasari. Mekanisme pembentukan urin. Dalam mekanisme pembentukan urin itu terdapat struktur, yaitu struktur ginjal dan nefron. Dalam tubuh manusia memiliki dua ginjal yang ada di bagian belakang atau posterior dari tubuh. Lebih tepatnya di bagian posterior dari rongga abdominal atau rongga perut. Ginjal ini terletak di setiap sisi di tulang belakang bagian paling bawah dari tulang rusuk. Bentuk ginjal itu seperti kacang dan berukuran panjang sekitar 10-12 cm. Dalam proses pembentukan urin itu dimulai dari proses filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang kemudian menjadi filtrat. Nah, filtrat tersebut kemudian diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan urin yang diekskresikan keluar tubuh. Nah, berarti ada pembuluh darah yang berfungsi menyuplai darah ke organ ginjal. Ada dua pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri yang berfungsi mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan organ termasuk ginjal, dan pembuluh vena yang berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh dan organ kembali ke jantung. Pada suatu cabang yang berwarna merah atau arteri, itu merupakan aorta yang merupakan arteri utama yang berukuran besar, jadi disebut dengan aorta. Aorta atau arteri ini kemudian bercabang menuju ginjal sehingga disebut dengan arteri renal, yaitu arteri yang menyuplai darah ke ginjal, yang merupakan percabangan dari aorta atau arteri pembuluh utama. Kemudian ada yang disebut dengan vena renalis, yaitu yang berfungsi untuk membawa darah yang merupakan hasil filtrasi di ginjal untuk kembali ke jantung. Nah, pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung itu disebut vena renal atau percabangan vena menuju vena cava posterior, yaitu vena utama yang membawa darah termasuk organ ginjal yang terletak di bagian posterior tubuh. Pada ginjal akan terdapat suatu saluran yang membawa urin yang ditampung ke kandung kemih. Nah, saluran yang berasal dari ginjal itu ada dua, yaitu saluran yang disebut dengan ureter, yaitu yang membawa urin yang terbentuk dari ginjal ke kandung kemih, kemudian diekskresikan atau dikeluarkan melalui uretra. Jadi jalan urin itu berasal dari ginjal, kemudian menuju ureter dan ditampung di kandung kemih dan diekskresikan melalui tubuh yang disebut dengan uretra. Di ginjal terdapat pembuluh darah yang menyuplai darah yang disebut dengan arteri renalis, dan kemudian ada pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan ginjal yang kemudian menuju ke jantung untuk itu disebut dengan vena renalis. Ginjal terdapat 3 struktur utama, yaitu korteks bagian luar, medula bagian dalam, dan pelvis renal di rongga ginjal. Jadi urin itu diproses atau dibentuk di bagian korteks dan medula. Kemudian urin yang terbentuk itu masuk ke rongga ginjal yang dialirkan ke saluran ureter. Saluran ureter ini kemudian akan bermuara di kandung kemih sebagai tempat penampungan kemih dan dikeluarkan melalui saluran uretra. Kemudian nefron. Nah, di dalam korteks dan medula itu terdapat struktur yang disebut dengan nefron. Nefron ini adalah satuan fungsional dari ginjal manusia yang menjalankan proses pembentukan urin. Nefron ini merupakan saluran terkecil atau unit terkecil yang menjalankan pembentukan urin pada ginjal.
pada masing-masing ginjal terdapat kisaran 1 juta nefron. Nah, nefron ini kemudian terdapat tubulus-tubulus. Jadi, tubulus itu merupakan saluran yang panjangnya sekitar 80 km dan jika digabungkan dengan 1 juta nefron yang berada pada masing-masing ginjal. Di dalam korteks dan medula juga terdapat yang disebut dengan nefron, yaitu merupakan satuan fungsional dari ginjal. Nah, nefron ini terbagi menjadi dua, yaitu nefron kortikal, yaitu yang memiliki lengkung Henle yang pendek, dan nefron juxtamedularis yang memiliki lengkung Henle yang panjang. Pada ginjal manusia, itu dominannya adalah nefron kortikal 85% dan 15%-nya itu nefron juxtamedularis. Dalam menjalankan mekanisme pembentukan urin, ada keterlibatan pembuluh darah yang ada di sekitar nefron yang juga menyuplai darah ke nefron. Nah, dimulai dari pembuluh darah terlebih dahulu, yaitu arteri renalis yang masuk ke ginjal. Kemudian arteri renalis akan bercabang lagi membentuk arteriola afferent yang berfungsi menyuplai darah ke nefron untuk menjalankan fungsi pembentukan urin. Dari arteriola afferent itu akan bercabang lagi membentuk struktur yang disebut dengan glomerulus. Glomerulus itu adalah kapiler yang merupakan percabangan dari arteriola afferent. Glomerulus ini terdapat di dalam atau diselubungi oleh suatu struktur yang merupakan bagian nefron itu sendiri yang disebut dengan kapsula Bowman. Glomerulus ini akan menyatu kembali keluar dari kapsula Bowman yang disebut dengan arteriola afferent. Kemudian bercabang-cabang lagi mengelilingi tubulus dari nefron sehingga disebut dengan kapiler peritubular. Kemudian akan menurun lagi membentuk kapiler yang kecil-kecil yang mengelilingi bagian dari nefron. Yaitu yang dinamakan dengan lengkung Henle. Nah, kapiler yang membentuk lengkung Henle itu disebut dengan vasa recta. Yang mengalir dari vasa recta itu menuju ke vena, sehingga ini merupakan cabang dari vena renal yang kembali ke vena renal, sehingga darah selanjutnya itu akan keluar dari ginjal menuju vena cava posterior. Setelah kapsula Bowman yang di dalamnya ada glomerulus, itu akan terdapat tubulus, yaitu saluran yang berlekuk-lekuk yang disebut dengan tubulus contortus proximal. Jadi setelah kapsula Bowman itu adalah tubulus contortus, jadi itu adalah yang dinamakan dengan tubulus contortus proximal. Nah, tubulus contortus proximal ini akan membentuk saluran yang memanjang, menurun dan menaik yang disebut dengan lengkung Henle. Nah, pada lengkung Henle yang menurun itu terjadi setelah tubulus contortus proximal yang kemudian akan terhubung ke lengkung Henle yang menaik. Setelah lengkung Henle menaik, maka akan tersambung lagi ke tubulus yang disebut dengan tubulus contortus distal. Kemudian akan terhubung ke saluran pengumpul yang disebut dengan ductus collectivus. Nah, di ujung saluran pengumpul itu akan terhubung dengan rongga ginjal atau pelvis renal, kemudian menuju ureter, lalu ke kandung kemih, dan kemudian dikeluarkan melalui uretra. Jadi untuk mekanisme pembentukan urin itu terjadi melalui 3 proses. Yang pertama filtrasi yang terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman, kemudian yang kedua reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus proximal di lengkung Henle, dan augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal. Sistem reproduksi pada pria.
Yang pertama itu adalah skrotum. Skrotum dikenal sebagai pembungkus testis yang memiliki kemampuan untuk mengurut dan mengendur. Karena otot polos yang dinamakan dengan otot dertos, skrotum juga dapat mengatur suhu bagi testis. Testis jumlahnya itu ada sepasang. Testis ini yang berperan sangat penting dalam menghasilkan sperma. Sperma dibentuk di tubulus seminiferus. Nah, di sini juga bisa dihasilkan hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon testosteron. Hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel Sertoli. Kalau hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Nah, kedua sel ini berada di testis. Jadi di testis terdapat 3 komponen, yaitu tubulus seminiferus, sel Sertoli, dan sel Leydig. Setelah sperma dihasilkan di sini, maka dimatangkan di organ selanjutnya, yaitu di epididymis. Epididymis dikenal sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma pertama. Jadi, sperma yang dihasilkan di tubulus seminiferus itu belum dewasa, maka akan dimatangkan di epididymis. Setelah sperma matang di epididymis, maka dia akan melanjutkan perjalanan yang pertama menuju saluran yang namanya vas deferens. Vas deferens ini akan mengantarkan sperma menuju ke vesika seminalis. Kemudian dikasih nutrisi dan dihasilkan getah semen yang berwarna putih. Jadi semen yang terbanyak itu dihasilkannya di vesika seminalis. Kemudian dia akan menuju ke kelenjar prostat, yaitu tempat bertemunya sperma dengan saluran urin. Jadi saluran laki-laki itu hanya satu. Saluran sperma dan sel urin akan bertemu di kelenjar prostat. Setelah itu dia akan menuju ke kelenjar Cowper, kemudian akan menghasilkan getah basah bagi sperma. Tahap terakhir akan menuju ke penis untuk dikeluarkan. Nah, di penis itu ada bagian yang namanya jaringan ereptil yang nantinya akan membuat penis mampu berelaksasi dan berkontraksi. Di penis juga ada bagian kepala yang dinamakan dengan glans penis. Nah, di bagian penis ada bagian kulit pelindung yang akan dipotong sewaktu sirkumsisi atau hitan. Pada organ reproduksi wanita itu memiliki struktur yang terdiri dari 2 bagian, yaitu internal bagian dalam, kemudian eksternal bagian luar. Struktur eksternal pada wanita itu terdiri dari klitoris dan 2 set labia. Klitoris yaitu titik rangsangan seksual yang paling sensitif, sedangkan 2 set labia terbagi menjadi 2 lagi, yaitu labium minor dan labium mayor. Nah, 2 set labia ini letaknya mengelilingi lubang vagina. Kemudian struktur internal pada wanita, yaitu pertama ada ovarium, yaitu untuk menghasilkan ovum. Kemudian proses menghasilkan ovum tersebut itu dinamakan dengan ovulasi. Ovarium yang dikenal sebagai gona betina sama halnya dengan testis, jumlahnya ada sepasang, yaitu di bagian kiri dan kanan, dan bentuknya itu seperti kacang almond. Dan yang paling penting
Di dalam ovarium itu terdapat struktur kecil yang mirip dengan kantung yang disebut dengan folikel yang mengandung oosit. Oosit itu adalah ovum yang belum matang yang sudah dibawa sejak lahir oleh wanita. Folikel ini jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya kurang lebih sekitar 400.000 dan akan berkurang seiring bertambahnya usia wanita. Pada wanita yang telah memasuki usia menopause, biasanya ovariumnya berlubang karena folikelnya sudah mengeluarkan isinya. Kemudian ada oviduk atau tuba Fallopi. Letaknya memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Setelah okulasi, ovum akan meninggalkan ovarium menuju ke tuba Fallopi. Kemudian akan menunggu bertemunya dengan sperma. Setelah bertemu dengan sperma, maka akan terjadi fertilisasi atau meleburnya sperma di ovum untuk menghasilkan zigot. Kemudian akan berkembang menjadi janin pada bagian rahim. Kemudian ada rahim atau uterus. Nah, rahim ini merupakan organ tebal yang berotot, dapat mengembang selama masa kehamilan untuk menampung janin maksimal 4 kg. Inilah organ yang disebut sebagai tempat yang kokoh. Lapisan dalam di bagian rahim itu dikenal sebagai endometrium. Endometrium ini lapisan yang kaya akan pembuluh darah. Makanya lapisan ini ketika terjadi menstruasi akan meluruh. Jadi, menstruasi itu dikenal sebagai proses meluruhnya endometrium akibat tidak dibuahi oleh sperma. Di bagian rahim terdapat mulut rahim atau serviks, atau inilah bagian yang sering disebut dengan serviks. Inilah yang dikenal sebagai penyakit kanker serviks. Maka dari itu sebagai wanita untuk menjaga kebersihan rahim kita. Kemudian struktur yang terakhir itu adalah vagina. Vagina ini merupakan bagian berotot tetapi elastis. Vagina juga merupakan tempat memasuknya penis dan tempat awal masuknya sperma. Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai jalan lahir bagi bayi saat dilahirkan. Pada bagian vagina juga terdapat selaput tipis yang dikenal sebagai selaput darah atau himen. Selaput darah ini akan semakin tipis dari waktu ke waktu, bahkan bisa pecah dan dapat berdarah jika direnggangkan atau selama hubungan seksual. Biasanya juga akan hilang saat melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ekstrim. Maka dari itu, bagi perempuan harap memilih olahraga yang tidak terlalu ekstrim bagi organ vital kalian. Nah, saat gairah seksual muncul klitoris, labia, vagina, itu semuanya penuh dengan darah dan ukurannya akan membesar. Saat gairah seksual muncul, maka akan menginduksi kelenjar vestibular yang ada di dekat vagina untuk mengeluarkan pelumas berupa lendir, sehingga dapat memfasilitasi saat hubungan seksual. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.